Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Fariha. Saya akan menjelaskan materi dari lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan meliputi semua kondisi alam dunia ini dengan cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku kita, perkembangan, pertumbuhan, atau life process. Lingkungan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tempat atau lingkungan fisik, meliputi keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua yaitu kebudayaan atau lingkungan kebudayaan, meliputi lingkungan dengan warisan budaya tertentu, seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga yaitu kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial dengan masyarakat, seperti keluarga, kelompok bermain, dan perkumpulan. Selanjutnya yaitu pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik makhluk hidup, benda mati, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan lainnya, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Utamanya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat tujuan pendidikan yang optimal. Dengan demikian, mutu sumber daya manusia semakin lama semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Dengan mengacu pada pengertian itu, lingkungan pendidikan dipilah menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut disebut dengan tripusat pendidikan. Lingkungan pendidikan keluarga. Pada hakikatnya, manusia itu adalah makhluk yang harus dididik dan mendidik. Manusia yang baru dilahirkan memerlukan pendidikan dari orang tua mereka dengan tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Fungsi pendidikan keluarga yaitu 1. Merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya. Yang kedua yaitu pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak dan tumbuh serta berkembang. Di dalam keluarga terbentuk pendidikan formal. Yang keempat yaitu di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong-menolong, tenggang rasa, sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. Yang kelima yaitu keluarga merupakan lembaga yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan. Yang terakhir yaitu di dalam keluarga dapat menumbuhkan inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi, tanggung jawab, keterampilan, serta kegiatan lainnya. Pendidikan keluarga terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir, dan yang kedua pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Selanjutnya yaitu pendidikan dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan pendidikan keluarga. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu tanggung jawab berdasarkan bentuk, isi, dan tujuan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepada pihak sekolah. Karena itu, sebagai sekolah, yaitu lembaga terhadap pendidikan, diantaranya adalah yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua yaitu sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah.
Yang ketiga yaitu sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, serta ilmu-ilmu yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuannya. Sumbangan sekolah terhadap pendidikan itulah, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu tumbuh sesudah keluarga, yang kedua lembaga pendidikan formal, yang ketiga lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang menunjang pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Terdapat 5 pranata yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama pranata pendidikan, yang tugasnya yaitu dalam upaya sosialisasi. Yang kedua yaitu pranata politik, bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Yang ketiga yaitu pranata ekonomi, bertugas untuk mengatur upaya kemakmuran masyarakat. Yang keempat yaitu pranata teknologi, yang bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. Yang kelima yaitu pranata moral dan etika, bertugas mengurus nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.